legalitas KLB Deli Serdang ini secara hukum yang awalnya digembak-gemborkan kalau itu adalah ilegal, ya kan? Kan dibilang ilegal, gerombolan. Maka sekarang mereka tidak boleh lagi menyebut ilegal, tapi ini adalah legal. Itu. Tidak sedikit orang-orang yang berusaha mencari shortcut, jalan pintas, menjalankan segala cara, menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pembegalan dan perampokan partai politik dengan cara-cara yang tidak etis, ilegal, dan inkonstitusional. Legalitas KLB Deli Serdang ini secara hukum yang awalnya digembak-gemborkan kalau itu adalah ilegal, ya kan? Kan dibilang ilegal, gerombolan. Maka sekarang mereka tidak boleh lagi menyebut ilegal, tapi ini adalah legal. Itu. Karena implikasinya besar sekali. Karena dengan adanya legalitas KLB Deli Serdang ini, maka di tunnya yang sekarang kita lagi jalan, kita berharap nanti pengadilan tata usaha negara itu mengabulkan gugatan kita sehingga Kumham menerbitkan SK kepengurusan DPP Partai Demokrat yang baru itu nanti ke Pak Muldoko. Tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Seluruh kader di Indonesia termasuk yang ikut KLB Deli Serdang itu memiliki kewenangan, memiliki hak hukum yang sama dengan seluruh kader Partai Demokrat untuk menggunakan atribut logo bendera dan sebagainya. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada halangan ya dengan adanya keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Logo ini juga ada hak patennya, artinya Demokrat yang sah tentu memiliki segala hak untuk meyakinkan tidak ada penyalahgunaan atribut, tidak ada penyalahgunaan seragam, termasuk dengan acara-acara yang dilakukan atas nama Demokrat, baik secara langsung maupun virtual, itu semua tentu akan kami akan ambil langkah-langkah tertentu. Yang jelas kami tidak ingin membuat kegaduhan, tetapi lagi-lagi mereka ingin terus membuat seperti ini sesuatu yang berkepanjangan begitu. Saya dan kader-kader Partai Demokrat lain sebetulnya ingin kembali fokus untuk kerja untuk rakyat. Nah, dengan adanya dua kepastian hukum ini, maka jelas ini memberikan vitamin booster yang luar biasa untuk KLB Demokrat. KLB Demokrat untuk menyambut ya keputusan hakim di PT Tun yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga akan diberikan keputusan kepada kita. Iya, pertama kubu AHY ini kan menggugat ya. Ada 12 orang pelaku. Dia boleh dikatakan pelaku, boleh dikatakan inisiator, boleh dikatakan penggerak dari KLB Deli Serdang. Nah, dari 12 orang itu digugatnya pribadi-pribadi. Jadi bukan kelompok organisasinya yang digugat gitu. Nah, kita udah memperkirakan kenapa pribadi ini untuk mendegradasi dan memberikan tekanan moral, tekanan emosional ke perorangan. Tekanan politik juga lah. Tekanan politik juga. Nah, isi gugatannya itu poin utamanya ada dua. Poin yang pertama adalah menggugat bahwa KLB Deli Serdang yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu ilegal. Itu yang digugat. Gugatannya itu? Gugatannya itu. Gugatan yang kedua adalah melarang kader Partai Demokrat yang ikut KLB Deli Serdang itu menggunakan atribut Partai Demokrat.
tanpa batas waktu. Ditolak juga. Jadi dua-duanya itu ditolak oleh majelis hakim. Kebohongan yang diulang-ulang bisa dipercaya oleh sebagian masyarakat menjadi kebenaran yang baru. Misalnya, ada upaya-upaya untuk merekayasa opini publik terkait legalitas partai dan juga upaya memanipulasi sejarah pendirian Partai Demokrat. Untuk itu, sesulit apapun, mari kita terus memperjuangkan kehidupan demokrasi yang sehat dan beradab di negeri ini. Apa yang kami perjuangkan ini adalah untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia dan juga untuk memperjuangkan harapan rakyat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait aktivitas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret tahun 2021 lalu. Putusan tersebut dibacakan Kamis, tanggal 12 Agustus tahun 2021 oleh Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri. Majelis Hakim menyatakan putusan perkara nomor 236 PDT G 2021 PNJKT-PST itu tidak dapat diterima karena AHY sebagai penggugat beritikat tidak baik lantaran tidak pernah menghadiri sidang mediasi. Memutuskan gugatan dapat diterima. Menanggapi hal ini, juru bicara DPP Partai Demokrat pimpinan Muldoko, Muhammad Rahmat sangat mengapresiasi putusan tersebut. Ini menjadi bukti bahwa tuduhan kubu AHY terhadap KLB Deli Serdang tidak terbukti dan hanya mengada-ada. Kubu AHY tak perlu pula panik dan asal tuduh. Pengadilan adalah muara tempat menyelesaikan persoalan hukum. Karena itu, mari sama-sama kita hargai. Ronde kedua di PT UN juga sudah menunggu, kata Rahmat. Menurut Rahmat, putusan ini adalah kunci untuk memenangkan gugatan keabsahan KLB Partai Demokrat di PT UN. Dengan putusan ini, semua pihak dapat menyaksikan penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibolagit adalah sah secara hukum. Penggunaan atribut Partai Demokrat oleh DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang juga sah secara hukum. Keabsahan itu akan paripurna ketika nanti sudah ada putusan inkrah pengadilan. Rahmat menambahkan, semua pihak perlu membuka mata bahwa pengelolaan partai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) dan keluarganya memang bermasalah dan menabrak konstitusi. ADART Partai 2020 dibuat tanpa persetujuan anggota di forum Kongres. Itu adalah ADART siluman yang mencantumkan SBY sebagai pendiri partai padahal menurut akta pendirian partai SBY bukanlah pendiri partai. ADART 2020 itu juga menjadikan SBY bersama anak-anaknya menjadi penguasa tunggal di dalam partai. Itu sangat bertentangan dengan cita-cita reformasi 1998 dan sangat bertentangan dengan gelar yang disandang SBY sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Seorang demokrat hendaklah demokratis, tidak otokrasi dan tidak pula tirani, tudingnya. Kami mengharapkan semua kader Partai Demokrat untuk tetap menahan diri, dan tidak melakukan euforia atas putusan ini. Kader sebaiknya terus mendoakan, mengamati dan mengawal proses gugatan di PT UN. Semoga Majelis Hakim di PT UN dapat melihat dengan pikiran jernih persoalan serius yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat, sehingga keadilan betul-betul dapat diperoleh DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang melalui PT UN itu nanti, harap Rahmat. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut ada pihak-pihak yang membuat keruh situasi, menyimpulkan secara keliru, dan membuat muslihat dengan pernyataan yang menyesatkan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan hukum yang dimaksud yakni putusan nomor 236 PDT G 2021 PNJKT-PST tanggal 12 Agustus tahun 2021. Herzaki mengatakan gugatannya berbunyi tidak dapat diterima, dan tidak pernah menyatakan gugatan ditolak. Dia menjelaskan, hal itu berarti Majelis Hakim sama sekali belum memeriksa pokok perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh Partai Demokrat. Yang notabene sangat meyakinkan karena menunjukkan fakta-fakta sulit dibantah bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, ujarnya.
Ketua Tim Pembela Demokrasi yang juga pengacara Agus Harimurti Yudhoyono, Bambang Wijoyanto, menambahkan kubunya memutuskan menerima putusan di atas untuk dipelajari dan dipertimbangkan secara teliti dan seksama guna dijadikan dasar dalam memastikan pilihan serta langkah hukum selanjutnya. Apakah akan mengajukan upaya hukum atau gugatan diajukan kembali karena pokok-pokok telah memuat fakta-fakta yang utuh dan kuat secara hukum atas perbuatan melawan hukum dari para tergugat dalam menyelenggarakan KLB abal-abal, kata Bambang. Bambang meyakini pemohon prinsipal telah secara patut hadir dan mengikuti proses mediasi secara hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 4 huruf D Perma nomor 1 tahun 2016 yang menegaskan pihak yang tidak hadir dapat dilakukan dengan alasan yang sah dan salah satu alasannya menjalankan tuntutan profesi pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Menurutnya, secara faktual dan hukumnya sudah dapat dibuktikan AHY sebagai Ketua Umum telah menunjukkan itikat baiknya, karena sudah mengirimkan surat kepada Hakim Mediator, yang menjelaskan alasan hukum atas ketidakhadirannya, yakni karena tengah menjalankan tuntutan profesi pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Serta juga telah memberikan kuasa kepada prinsipal penggugat lainnya, Sekjen Partai Demokrat, waktu itu hadir untuk mewakili dirinya dan mengambil keputusan atas nama partai dalam proses mediasi dimaksud tuturnya. Surat kuasa dan proposal mediasi telah diterima Hakim Mediasi dan para tergugat sehingga proses mediasi dilanjutkan dan para tergugat juga menjawab proposal mediasi dari Partai Demokrat.